تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan pertolongan Allah malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam satu majelis yang mulia, majelis ilmu. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa hadir di majelis ini. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa datang ke masjid sholat berjamaah. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba yang selalu butuh kepada pertolongan Allah, kita tidak bosan-bosannya untuk selalu minta tolong kepada Allah, terutama dalam urusan melakukan amal soleh dengan sempurna. Kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah terbaik kepadamu. Semoga kita semua istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara-saudari kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan yang sempurna dan penyakitnya menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab hadis Umdatul Ahkam. Bulan kemarin saya berhalangan hadir karena posisi masih di Kalimantan Barat, Pontianak. Di Kalimantan Barat, alhamdulillah aman-aman. Aman, di sana tidak ada om. Jadi di sana tidak ada om. Maka di sana kata orang-orang, kalau omnya datang nanti setelah ini tantenya. Di sana sholat pakai masker itu asing ya. Sholat pakai masker itu asing. Nah, saya masuk masjid, sholat pakai masker, dilihatin saya. Ini bukan orang Pontianak ini, kata dia. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, masih ingat kajian kitab Umdatul Ahkamnya sampai mana? Sekarang kita masuk hadis yang ke-16 ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Jadi beliau paham betul bagaimana kesehariannya Rasulullah. Maka sahabat yang paling paham
dan paling kuat meriwayatkan hadis tentang keseharian Nabi adalah sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat yang mendapatkan titel radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi. Ini titel tidak didapat dengan sekolah, tidak juga didapat dengan kuliah. Harus nulis skripsi, tesis, disertasi baru dapat titel ini. Tidak. Ini bukan titel profesor, ini bukan titel doktor. Ini titel yang langsung diberikan oleh Allah kepada sahabat Nabi. Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah meridhai semua orang beriman yang membaiatkan dirinya kepada Rasulullah di bawah pohon, yang disebut dengan bai'atur ridwan. Jadi semua sahabat yang ikut baiat itu dapat dijamin mendapatkan ridha Allah. Maka sahabat Anas bin Malik termasuk di dalamnya. Ya, maka beliau termasuk sahabat yang mendapatkan gelar radhiyallahu an. Salah satu hadis yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW adalah annahu qal, sesungguhnya sahabat Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Pernah suatu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk WC, fa ahmilu ana wa gulam nahwi, maka saya dan seorang anak yang seumuran dengan saya, kata sahabat Anas bin Malik, membawakan dua benda untuk Rasulullah. Yang pertama adalah idawatan mimma'in, membawakan bejana kecil yang terbuat dari kulit. Nah, tujuannya untuk dijadikan sebagai tempat air. Bejana kecil yang terbuat dari kulit. Kemudian yang kedua, wa anazatan, dan membawakan untuk Nabi anazah. Anazah, tongkat yang di ujungnya terdapat besi. Ya, tongkat di ujung paling atas itu terdapat besi. Fayastanji bil ma'i, maka kemudian Nabi beristinja hanya dengan menggunakan air. Hadis ini Bapak Ibu, ini masuk dalam hadis fi'li. Hadis fi'li itu adalah yang mengucapkan sahabat tapi perbuatannya adalah perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi digambarkan oleh sahabat. Itu namanya hadis fi'li. Fi'li artinya perbuatan. Beda dengan hadis qauli. Kalau hadis qauli itu ucapannya langsung dari Nabi. Contohnya innamal a'malu binniyat. Nah, itu namanya hadis qauli. Ucapannya langsung dari Nabi. Adapun hadis ini ucapannya dari siapa ini? Yang di sini Anas bin Malik. Loh Ustadz, kalau dari Anas bin Malik kenapa dikatakan hadis? Karena Anas bin Malik mengucapkan, membicarakan perilaku Rasulullah. Nah, segala ucapan dan perilaku Nabi itu disebut dengan hadis. Dalam hadis ini Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW hendak masuk WC, ya WC dulu dengan sekarang tentu berbeda. Dulu WC alam, ya. Jadi kalau orang ingin buang air kecil atau air besar harus cari tempat yang bisa menyembunyikan dia dari pandangan manusia. Nah, ketika Rasulullah ingin buang hajat, kata sahabat Anas bin Malik, maka saya sebagai pembantunya dan seorang anak kecil seumuran saya. Jadi pembantu Nabi itu banyak, ya, pembantu Nabi banyak. Kurang lebih ada 10 orang pembantu Nabi, dan 10 orang itu tidak dibayar, ya, tidak dibayar mereka. Kenapa mereka senang jadi pembantu Nabi? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang orangnya menyenangkan. Orang itu asalkan senang, jemaah rahimakumullah, kadang tidak dibayar itu sudah cukup dengan senang.
Tapi ada orang yang kerja gaji besar cuman selalu sakit hati, lama kelamaan dia akan berhenti. Nah, sahabat Nabi, 10 sahabat mereka menjadi pembantu Nabi, senang mereka, maka mereka khidmat kepada Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Sahabat Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah hendak masuk WC atau hendak buang hajat, maka saya membawakan idawah, bejana kecil yang terbuat dari kulit, isinya air, ya, dibawakan. Ini bentuk khidmatnya Anas bin Malik kepada Rasulullah, betul-betul mengabdi, ya. Bahkan urusan ke WC pun dilayani oleh Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, dibawakan apa? Anazah. Anazah tadi apa? Tongkat, ujungnya terdapat besi, ya. Apa fungsinya tongkat? Untuk Rasulullah SAW, ya, fungsinya sebagai alat untuk menggantungkan kain, ya. Jadi nanti di ujung tongkat itu ada kain yang digantungkan. Nah, tujuan kain itu untuk menutupi Rasulullah dari pandangan manusia, ya. Menutupi Rasulullah dari pandangan manusia. Nah, ini dalil bahwa ketika kita buang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar, wajib bagi kita untuk menutup diri dari pandangan manusia supaya aurat kita tidak kelihatan. Nah, ini sekarang di tempat-tempat umum, terutama di bandara, ya, hampir semua bandara modelnya seperti itu, tempat buang air kecilnya. Jadi kalau kita menoleh ke kanan kepada orang yang kencing di sebelah kita atau menoleh ke kiri, dipastikan auratnya terlihat, atau dia yang menoleh ke kita, itu aurat kita terlihat, ya. Nah, itu kalau orang-orang bandara dan orang-orang yang punya lahan di situ memang paham sunnah Nabi, paham syariat, tidak akan buat tempat buang air kecil yang semacam itu. Pasti akan buat yang lebih tertutup. Paling tidak ada penghalang lah, ya, penghalang. Seperti warnit itu, tahu ya? Warung hitam itu kan antara satu dengan yang lainnya ada penghalang. Paling tidak seperti itu. Sehingga kalau sebelahnya ingin menoleh, ingin melihat, tidak bisa. Nah, tapi di bandara itu transparan, ya, tidak ada penghalang antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Dan tentu ini menyalahi tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ketika buang hajat kecil ataupun besar, beliau mengikatkan kain ke tongkat supaya kain itu menjadi penghalang dari pandangan manusia. Kemudian fayastanji bil ma'i, lalu Nabi beristinja hanya dengan air. Sebagaimana pelajaran yang sudah lalu, bahwa istinja itu kan boleh memilih, boleh dengan air atau boleh dengan benda yang kasar yang dapat menghilangkan najis, ya. Boleh memilih, walaupun ada air, kita tetap boleh memilih antara menggunakan air dan juga menggunakan benda yang kasar, seperti tisu lah, gampangnya sekarang ini. Cuman dalam hadis ini Nabi memilih menggunakan apa? Menggunakan air, karena memang air itu lebih sempurna membersihkan najis. Sedangkan batu, tisu, kayu itu tidak sempurna membersihkan najis. Nah, masih ada bekas-bekasnya. Cuman walaupun ada bekas-bekasnya tetap dianggap suci, ya. Walaupun perasaan kita merasa tidak suci, kan? Pernah tidak panjenengan istinja pakai batu atau pakai tisu saja tanpa air? Pernah? Hah? Pak Perman pernah? Pernah. Pakai batu atau pakai tisu? Pakai tisu. Itu perasaan, karena kita memang seringnya menggunakan air dan sangat mudah kita mendapatkan air, akhirnya muncul perasaan, oh kurang suci, kurang bersih. Nah, perasaan-perasaan itu harus kita tolak. Karena apa?
Karena perasaan itu nanti akan membuat atau menggiring kita mengatakan bahwa istinja dengan batu itu tidak sah. Padahal Nabi mengajarkan sah dan dianggap suci walaupun masih ada bekas-bekasnya sedikit, ya. Jadi istinja itu boleh memilih dengan batu dan sejenisnya atau menggunakan air. Tapi yang lebih afdol dua-duanya Bapak Ibu. Menggunakan tisu dulu, habis itu baru disempurnakan dengan air, itu afdol, ya. Atau menggunakan batu terlebih dahulu, setelah itu menggunakan air untuk menyempurnakannya, itu afdol, ya. Baik, itu keterangan hadis yang ke-16. Paham ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau sudah istighfar tadi membersihkan kita, kadang itu ada bekas, ada sisa gitu. Meskipun kita sudah pakai air, ada sisa yang keluar itu berbekas di celana dalam gitu. Itu ada kerasa keluar gitu. Meskipun kita sudah dibersihkan, tapi terasa ada yang keluar lagi. Nah, harus dibersihkan lagi karena itu najis yang baru, ya. Karena itu najis yang baru. Kalau kita sudah membersihkan, sudah pakai air atau sudah pakai tisu, tapi setelah kita berdiri, berjalan ternyata terasa ada yang keluar, itu dianggap najis yang baru. Nah, sehingga harus dibersihkan lagi. Oke, kita lanjut hadis yang mohon maaf, ini harusnya hadis yang ke-17 ini, ya. An Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis apa? Hadis qauli apa fi'li ini? Qauli, karena ucapannya langsung dari Rasulullah. Kata Nabi, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Tidak boleh kalian memegang kemaluan kalian dengan tangan kanan saat kencing, saat pipis. Wa la yatamassah minal khala biyaminih, dan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan tidak boleh bernafas di wadah atau di gelas saat minum. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang 3 hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan umatnya. Larangan yang pertama adalah tidak boleh memegang zakar kemaluan. Di sini yang disebut adalah kemaluan laki-laki, karena zakar itu merujuk kepada kemaluan laki-laki. Kalau kemaluan wanita namanya farji, ya. Sedangkan hadis ini menyebut kemaluan laki-laki, tapi sifatnya umum. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan. Jadi kata Nabi, larangan yang pertama adalah tidak boleh memegang zakar atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan saat kencing, ya. Saat kencing itu harus dipegang dengan tangan kiri. Paham ya? Tidak boleh dipegang dengan tangan kanan, tidak boleh. Harus dipegang dengan tangan kiri. Karena tangan kanan ini Bapak Ibu, ini tangan yang terhormat, tangan yang mulia. Dikatakan terhormat karena tangan kanan memang untuk melakukan, mengambil, menyentuh, memegang sesuatu yang terhormat, sesuatu yang baik, dan sesuatu yang bersih. Apabila kita menggunakan tangan kanan untuk menyentuh kemaluan, untuk menyentuh sesuatu yang kotor, maka kita telah menyalahi fitrah tangan kanan. Berarti kita tidak memuliakan tangan kanan. Oleh karena itu Nabi melarang kita menyentuh atau memegang kemaluan saat kencing dengan tangan kanan, dilarang oleh Nabi, ya.
Nah, berarti sunnahnya menggunakan tangan kiri. Kalau kita pegang kemaluan dengan tangan kiri saat kencing, itu kita dapat pahala. Bayangkan, kencing dapat pahala. Ya. Jadi kalau kita, inilah bedanya orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Orang yang tidak belajar tidak paham dia kalau memegang kemaluan itu dengan tangan kiri dapat pahala. Tidak paham dia, sehingga amal itu tidak ada gunanya bagi dia. Tapi orang yang belajar, duduk di majelis ilmu, dia paham. Nah, sehingga semakin banyak ilmu yang kita ketahui, maka semakin mudah bagi kita untuk mendapatkan pahala. Saat pipis pun kita bisa dapat pahala, yaitu memegang kemaluan dengan tangan kiri. Adapun memegang kemaluan dengan tangan kanan, ini hukumnya dilarang. Bagaimana status hukumnya? Status hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kecuali pendapat Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu termasuk ulama yang menganut paham zahir. Zahir itu dia tidak mau hadis itu ditafsirkan, tidak mau dia. Pokoknya bunyi hadisnya melarang, berarti haram, begitu. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing itu hukum larangannya hanya sebatas makruh. Makruh. Kalau dengan tangan kanan makruh, berarti dengan tangan kiri hukumnya sunnah. Ya. Ustadz, kan hanya makruh, bukan haram. Jangan meremehkan perkara yang makruh. Sebab perkara makruh itu kalau kita lakukan terus-menerus akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya menggunakan tangan kiri? Kalau kita bisa menggunakan tangan kiri, kenapa kita harus menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluan saat kencing? Baik. Kemudian, apakah ini berlaku hanya ketika kencing? Nah, mayoritas ulama mengatakan tidak. Ini tidak hanya berlaku ketika kencing. Tapi di luar itu, dalam kondisi apapun, ya, baik dalam kondisi tidur, dalam kondisi duduk, dalam kondisi apapun, ya, tetap hukumnya makruh memegang kemaluan dengan tangan kanan, makruh hukumnya. Ya, paham ya, Pak Irwan paham? Nah, jadi misalnya, mohon maaf ini saya perjelas ya, misalnya gatal, ya, ingin menggaruk, gunakan tangan kiri, ya, jangan gunakan tangan kanan. Jadi hukum makruhnya berlaku kepada semua keadaan, nah, baik ketika kencing maupun di luar kencing. Kemudian larangan yang kedua, wala yatamassah minal khala biyaminih. Tidak boleh membersihkan kotoran, maksudnya bercebok, beristinja, biyaminih dengan tangan kanan, tidak boleh. Harus dengan tangan kiri. Tangan kanan ini untuk makan, untuk pegang Quran, untuk zikir kepada Allah. Kemudian tangan kanan ini untuk memegang minuman, untuk minum, untuk pakaian. Pertama didahulukan tangan kanan, ya. Maka Nabi melarang kita bercebok dengan menggunakan tangan kanan, ya. Sedangkan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dilarang, apalagi bercebok dengan tangan kanan, tentu lebih dilarang, ya. Tapi larangannya ini bersifat apa? Makruh, tidak haram. Jadi kalau panjenengan bercebok dengan tangan kanan, itu tidak sampai kepada hukum haram. Artinya panjenengan tidak dosa, hanya makruh. Makruh itu perbuatan apabila dilakukan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi perbuatan itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Apakah ini berlaku hanya untuk diri kita sendiri? Tidak. Ini juga berlaku kepada anak kita. Jadi kalau panjenengan punya anak bayi, ingin membersihkan kotorannya, bersihkanlah dengan tangan kiri. Jangan disiramnya begini, tapi siramnya pakai tangan kanan, dibersihkannya dengan tangan kiri. Itu sunnah, ya. Kalau kita tahu itu sunnah Nabi, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak paham itu sunnah Nabi,
tidak dapat nilai pahala apa-apa. Ngaten. Jadi sunnahnya dengan tangan kiri. Pokoknya sesuatu yang kotor itu kita sunnah lakukan dengan tangan kiri. Termasuk juga ngupil, ya. Itu sunnahnya dengan tangan kiri. Jadi kalau ingin membuang kotoran atau ingin menggaruk, kecuali tangan kiri tidak bisa melakukan, barulah tangan kanan membantu. Oke. Itu larangan yang kedua dan sifatnya makruh. Kemudian larangan yang ketiga, wala yatanaffas fil ina. Tidak boleh bernapas di dalam gelas saat minum. Nah, tidak boleh bernapas di dalam gelas saat minum. Ini dilengkapi oleh hadis lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Apabila kalian minum, maka janganlah kalian bernafas di dalam wadah atau di dalam gelas. Jadi kalau minum Bapak Ibu tidak boleh bernapas di dalam gelas. Misalnya panjangan begini ya minumnya. Nah, itu tidak boleh bernapas. Napas yang keluar lalu masuk ke dalam gelas itu tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena udara yang keluar atau napas yang keluar itu merupakan udara yang tidak bersih, tidak sehat, alias CO2 kan. Ya, CO2 itu tidak bagus. Ya, makanya Nabi melarang. Tapi larangan ini sifatnya apa? Makruh. Ya, makruh. Jadi minum sambil bernapas itu hukumnya makruh. Nah, itu hukumnya makruh. Yang betul bagaimana? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffas fi syarab thalathan. Beliau kalau minum maka beliau bernapas 3 kali di luar wadah. Napas 3 kali di luar wadah. Contohkan ya. Pas kebetulan haus saya. Nah ini. Bismillah. Tidak boleh begini ya. 1 kali napas tidak boleh. Ya. Dan saat minum itu usahakan tidak bernafas. Ya. Satu kali tegukan, napas dulu. Kemudian setelah itu meneguk lagi, napas lagi, meneguk lagi, selesai. 3 kali sunnah. Kata Rasulullah, innahu arwa wa abra wa amra. Sesungguhnya cara minum yang demikian itu lebih cepat menghilangkan dahaga, kemudian lebih lepas dan lebih menikmati. Ngaten. Jadi cara minum yang diajarkan Nabi tadi itu cara minum yang lebih cepat menghilangkan dahaga, lebih lepas, kemudian lebih menikmati, lebih enak. Ngaten. Nah, maka praktekkan. Ini sunnah yang ringan dan ini terjadi setiap hari kepada kita. Nah, kalau kita 1 hari minum 24 kali, kalau kita minum 24 kali itu dengan sunnah Rasulullah SAW, berarti kita dapat 24 pahala dari minum saja. Ngeten. Tentu sehari semalam kita tidak minum hanya 24 kali. Bisa saja lebih daripada itu. Kalau kita minum sehari semalam 50 kali minum, 50 kali minum, dan 50 kali minum itu kita terapkan sunnah Nabi, maka 50 pahala yang kita dapatkan. Itu dari minum saja. Dari minum saja. Belum makan, ya, belum tidurnya, belum bangun tidurnya, belum sholatnya, belum zikirnya. Dari minum saja kita dapat 50 pahala. Luar biasa. Ya. Maka lakukanlah minum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita haus betul, jangan terburu-buru. Ya, dinikmati sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sunnahnya minum itu bernafas di luar wadah dan 3 kali tegukan dengan 3 kali nafas, ya, bernafas di luar wadah. Nabi melarang kita bernafas di dalam gelas karena nafas yang keluar itu udara yang kurang bersih. Oke. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, silakan. Pertama misalnya ada orang kidal gimana? Kan biasa pakai tangan kiri. Dia pakai tangan kiri. Kalau untuk memegang apa itu. Kemudian yang kedua, sekarang kan ada cekol. Ada? Yang itu untuk cekol dulu. Cekol untuk semprot. Pas kita istinja. Ada dokter dan mau pakai itu kan saya pakai tangan atau tangan kiri bisa kan kadang-kadang kan butuh kekuatan kadang-kadang tangan kanan dan kita sama sekali nggak menyentuh dulu kita nggak pakai dulu itu sama sekali nggak kita nggak teko kita hanya stopkan saja. Oh, berarti yang iya, baik. Berarti yang mencebokkan air, yang mencebokkan air, ya, tangan kanan hanya mengarahkan air. Itulah baksa, tidak apa-apa, ya. Dan itu tidak masuk hukum makruh, ya. Karena yang dimakruhkan adalah ketika menyentuh secara langsung. Nah, kalau diarahkan oleh tangan kanan, lalu air itu membersihkan dengan sendirinya, maka itulah baksa, tidak apa-apa, ya. Yang biasa pakai tangan kiri, yang orang kemaluan, orang kidal, Orang kidal. Ya. Baik. Selama ada tangan kanan, maka orang kidal itu harus terus belajar untuk bisa menggunakan tangan kanannya. Harus belajar untuk bisa menggunakan tangan kanannya. Apabila dia sudah belajar, sudah ikut terapi dan sebagainya, tapi tetap yang bergerak itu tangan kirinya, itu insya Allah dimaafkan. Saya pernah dapat anak kecil, ya, ikut pengajian saya di Dinoyo. Orang tuanya bercerita, Ustadz, anak saya ini kidal. Jadi kalau ditanya mana tangan kanan, yang diangkat tangan kirinya. Jadi dia mengatakan tangan kanan itu tangan yang bagian kiri. Mana tangan kanan nak? Ini. Nah, tangan catik mana? Yang ini. Nah, sehingga hal yang semacam itu harus dilatih, ya. Baik. Kita lanjutkan hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-18, ya, hadis yang ke-18. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sahabat sejak kecil sudah dititipkan oleh orang tuanya kepada Nabi. Jadi biasa nginep di rumah Nabi, sholat malam bersama Nabi itu sudah biasa, ya. Sahabat Abdullah bin Abbas bercerita, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Jadi beliau berjalan, tiba-tiba beliau melewati 2 makam. Ada 2 makam yang beliau lewati dalam perjalanannya. Ketika Nabi melewati 2 makam itu, lalu Nabi bersabda, innahuma la yu'adzibani. Sesungguhnya 2 orang yang ada di kuburan itu sedang diazab oleh Allah. Sedang diazab oleh Allah. Jadi Nabi itu pada hakikatnya, Bapak Ibu, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat sesuatu yang gaib kecuali dengan izin Allah. Tidak semua makam ketika dilewati oleh Nabi lalu Nabi mendengar orang makam itu dapat nikmat, Nabi mendengar dia diazab oleh Allah, itu tidak semua. Ini hanya kebetulan saja, dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau Nabi bisa dikatakan bisa melihat yang gaib, bisa mendengar yang gaib, itu tidak betul. Nabi bisa melihat yang gaib, bisa mendengar yang gaib kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dasarnya Nabi itu sama seperti kita. Tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat yang gaib kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kuburan itu sedang yu'adzabani, sedang diazab. Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Tidak betul kalau ada pemahaman yang mengatakan azab kubur itu tidak ada. Karena Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak pernah menyebut adanya azab kubur. Nah, sedangkan hadis ini menjadi dalil bahwa azab kubur itu ada, ya. Dan juga doa yang kita baca setelah salam, sebelum salam, kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu dalil yang kuat bahwa azab kubur ada, dan ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua diazab bukanlah karena sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Sebenarnya mereka mudah untuk meninggalkan perbuatan tersebut, tapi mereka tetap melakukannya. Jadi mereka diazab bukan karena sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Apa perbuatan yang membuat mereka diazab? Kata Nabi, fakana la yastatiru minal bauli. Orang pertama diazab karena dia tidak membersihkan setelah kencing. Jadi tidak membersihkan najis kencingnya. Habis kencing cuman apa namanya Pak? Diginikan. Nah, bahasa Indonesianya apa nih? Disentil-sentil aja. Orang barat tuh begitu, ya. Saya kemarin di Bandara Juanda ya, tidak sengaja saya melihat itu, ya. Tidak sengaja. Makanya saya katakan tadi bahwa tempat untuk pipis di bandara itu sangat tidak sesuai dengan syariat. Jadi habis kencing sama dia, saya lihat dari belakang, digini-gini kan aja. Padahal bisa menggunakan air yang mencucur dari atas itu. Hanya digini-gini kan saja. Makanya orang yang paling bersih hidupnya itu adalah orang Islam sebenarnya. Kalau panjenengan ke barat, lihat di barat itu danaunya bersih, kemudian lingkungannya bersih, tapi diri mereka sebenarnya tidak bersih, jemaah rahimakumullah, ya. Maka orang mendapatkan azab kubur itu, kata Nabi, salah satunya adalah la yastatiru minal bauli, karena tidak membersihkan najisnya setelah kencing. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Yang satunya diazab, kata Rasulullah, karena dia suka mengadu domba. Suka mengadu domba. Nah, sekarang ini yang suka mengadu domba orang yang punya media, suka ngadu domba. Terutama para YouTuber itu biasanya. Antara satu ustadz beda pendapat dengan ustadz yang lain, digabungkan jadi satu video, dan itu kesannya mengadu domba. Tujuannya apa mereka? Untuk dapat ini, viewernya banyak, uangnya akan masuk banyak, ya. Tapi insya Allah YouTube Tanzil TV ini aman, ya. Tidak ada adu domba di dalamnya, aman, ya. Jadi mengadu domba itu akan menjadi sebab seseorang mendapatkan azab kubur. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu Nabi tancapkan, dipotong jadi dua, kemudian ditancapkan di masing-masing kuburan, satu ditancapkan. Dan Nabi bersabda, semoga pelepah kurma ini meringankan azab keduanya selama pelepah kurma ini masih basah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Insya Allah sebelum Ramadan kita ada satu lagi
pertemuan ya. Ada satu lagi pertemuan. Semoga bermanfaat dan semoga yang kita kaji ini mendapatkan ridha Allah dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.